Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Stianisi. Di sini saya akan menjawab tugas dari Pak Nunu. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan biaya overhead pabrik. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan. Perencanaan adalah rumusan tujuan perusahaan dan penentuan strategi yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan biaya overhead pabrik adalah merupakan biaya-biaya dalam pabrik yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka proses produksi, kecuali biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung, seperti dari biaya bahan penolong, biaya tenaga tak langsung, dan biaya respiransi dan pemeliharaan. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pembebanan biaya overhead pabrik. Apa sih tentang pembebanan biaya overhead pabrik? Yaitu terdiri dari tarif biaya overhead pabrik yang telah ditentukan di muka, kemudian digunakan untuk membebankan biaya overhead pabrik pada produk yang diproduksi. Dan yang kedua, jika perusahaan menggunakan metode full costing dalam penentuan harga pokok produksinya, maka produk akan dibebani biaya overhead pabrik dengan menggunakan tarif biaya overhead pabrik variabel dan tarif biaya overhead pabrik tetap. Dan jika perusahaan menggunakan metode variabel costing dalam penentuan harga pokok produksinya, produk akan dibebani biaya overhead pabrik dengan menggunakan tarif biaya overhead pabrik variabelnya. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pengertian public clean cost competence adalah cara mengalokasikan BOP di mana BOP bagian produksi sesuai pemakaian jasanya dalam metode ini. BOP Departemen Jasa dialokasikan ke tiap-tiap departemen produksi yang menikmatinya. Selanjutnya, metode alokasi langsung, yaitu dalam metode ini, BOP Departemen Jasa dialokasikan ke tiap-tiap departemen produksi yang dinikmatinya. Metode alokasi langsung digunakan apabila jasa yang dihasilkan oleh Departemen Jasa hanya dinikmati atau dimanfaatkan oleh departemen produksi dan tidak ada departemen jasa lain yang memakai jasa tersebut atau departemen jasa yang tidak memakai jasanya. Selanjutnya adalah metode alokasi bertahap atau step method. Metode ini digunakan apabila jasa yang dihasilkan departemen jasa tidak hanya dinikmati oleh departemen produksi, melainkan digunakan pula oleh departemen jasa yang lain. Contohnya, bagian jasa terdiri dari pembangkit tenaga listrik dan bagian dari reservasi. Dan bagian pembangkit tenaga listrik menggunakan sebagian jasa yang disediakan oleh bagian reparasi untuk memperbaiki mesin-mesin atau diesel. Sebaliknya, bagian reparasi menggunakan pula sebagian mesin jasa yang disediakan oleh bagian pembangkit tenaga listrik untuk menggerakkan peralatan reparasi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan perhitungan tarif BOP. Di sini ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menentukan tarif biaya overhead pabrik, yaitu menyusun anggaran. Pada awal periode akuntansi, menyusun anggaran biaya overhead pabrik untuk setiap elemen biaya dikelompokkan menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Dan memilih dasar pembebanan, yaitu menentukan dasar pembebanan yang mana pemilihan dasar pembebanan dilakukan melalui penelusuran atau identifikasi keterkaitan antara jenis biaya overhead pabrik yang signifikan, jumlah departemen produksi, dan memiliki kaitan erat dengan dasar pembebanan yang akan dilakukan. Selanjutnya, menetapkan kapasitas. Harga produksi. Harga produksi adalah daftar biaya produksi yang harus dikeluarkan perusahaan pada periode tertentu. Di dalamnya terkait dengan biaya pengadaan bahan baku, alat produksi, bahan pendukung produksi, dan lain sebagainya.
Dan yang terakhir adalah proyeksi laporan laba rugi. Proyeksi laba rugi adalah proses proyeksi dimulai dengan perubahan penjualan yang diharapkan. Analisis lebih terperinci melibatkan informasi eksternal seperti tingkat aktivitas ekonomi makro yang diharapkan, peta persaingan, baruan toko baru dan toko lama. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.